Jadi kita bersama-sama melihat firman Tuhan pada malam ini saudara. Dalam kitab Yoel pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Kitab Yoel pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Dikatakan firman Tuhan ayat Yoel pasal 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Lalu ayat 5 katakan, bangunlah, ya ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Saudara, ini merupakan teguran kepada umat Tuhan. Waktu itu mereka merasa bahwa ya mereka dalam kemabukan, mereka tidak sadar ya keadaan mereka sebenarnya dalam keadaan yang sangat berbahaya. Apa yang membuat mereka berbahaya saudara? Bahwa mereka tidak lama lagi akan dalam keadaan kegagalan saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada mereka untuk mereka sadar. Ya biasanya orang mabuk kalau diinjili saudara, ya dia terima-terima. Oh ya, jadi sepertinya saya masih ingat kami pergi ke satu rumah, lalu ada orang yang mabuk di situ, lalu dia tahu saya pastor, lalu dia bilang nanti hari Minggu saya pasti pergi gereja. Ya, jadi janji ya, saya bilang iya saya janji ya. Namanya mabuk saudara, wah apa saja dia boleh cerita ya. Hari Minggu tak datang saudara ya, karena sudah sadar lupa ya janji. Jadi sudah itu sebabnya saudara, kalau mabuk itu semua cerita jangan percaya ya, tak ada yang betul saudara. Jadi maklumlah kalau orang cerita mabuk itu tak ada satupun yang saudara bisa pegang saudara. Jadi mereka ada dalam keadaan mabuk, lalu Tuhan datang menegur mereka, stop, berhenti ya. Supaya mereka sadar, supaya mereka hilang mabuk mereka, supaya mereka tahu situasi mereka seperti apa. Nah saudara, nubuat firman Tuhan bahwa mereka seperti ladang yang dimakan oleh belalang. Ya, yang pertama belalang itu memakan daun dalam tanaman mereka saudara, yaitu belalang pengerip. Dia makan daun. Tetapi ada belalang kedua, setelah itu akan datang belalang kedua, belalang pindahan akan memakan buah-buah daripada ladang itu. Dan yang berikut saudara, belalang pelompat, dia akan memakan batang daripada pohon itu. Dan yang paling mengeri adalah belalang pelahap, dia memakan sampai akarnya. Artinya saudara, akan ada kemusnahan yang besar. Kenapa ayat firman Tuhan ini berkata, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Artinya saudara, kita ada dalam keadaan yang sangat berjaga-jaga. Kalau kita tidak sadar, ya bukan hanya generasi kita dihancurkan, generasi yang berikutnya pun akan mengalami musibah yang lebih berat lagi. Saudara, belalang ini, mari kita belajar melihat baik-baik. Yang pertama, dia memakan daunnya. Ini berbicara tentang identitas. Dari daun kita tahu pohon itu pohon apa. Ya, tadi dalam pulang sarapan saya bilang sama istri saya, apakah kira-kira pohon ini kayaknya pohon asam? Karena dari daunnya seperti pohon asam. Istri saya bilang, iya sepertinya pohon asam. Nah saudara, dari daun
itu kita mengenal tumbuhan itu apa. Ya, daun durian kita tahu, oh ini buah durian. Walaupun belum ada buah, kita tahu ini daunnya. Ya, jadi saudara, pengenalan daripada pohon itu dilihat daripada daunnya. Nah, apa yang saya maksudkan tentang daun? Saudara, ini merupakan hal yang basic, hal yang luar, hal yang saya katakan yang sehari-hari sebenarnya kita harus jaga. Apa itu daun? Identitas kita orang Kristen. Kadang-kadang ia sudah dimakan belalang, saudara. Kita belum dapat memperlihatkan identitas kita. Cara kita bercakap, saudara, identitas kita tidak memperlihatkan Kristus di dalamnya. Yang pertama yang dia serang adalah identitas kita. Seringkali setiap hari kita selalu berkata-kata bukan seperti orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi waktu tim Praise Worship nyanyi, sekalipun doa tidak dijawab, sekalipun hancur, tidak gampang loh saudara, tidak mudah. Tetapi pada kenyataannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berkata, kami tetap percaya, kami tetap bersyukur. Saudara, tidak mudah memang. Tetapi seringkali mulai dari identitas kita, dari luar. Sehari-hari perkataan kita, apa yang kita perkatakan. Seringkali saya selalu katakan kita look down dengan diri kita. Ya, kami orang kecil, kami orang dari kampung, kami berasal, kami tidak punya pendidikan, kami kurang berhasil. Dan banyak kali saat kita tampil saudara, seringkali kita kurang yakin dengan diri kita. Ada satu video yang saya dengar saudara, ada satu orang nih tadinya dia benci sekali dengan satu negara namanya negara Amerika. Ya, dia sudah keliling dunia, dia paling benci itu negara Amerika. Tapi dia katakan setelah dia tiba di Amerika, dia berubah pandangan. Ya, kenapa? Dia bilang pengemis saja di Amerika, kalau dia berbicara seperti orang begitu yakin, saudara. Dia berbicara dengan dengan keyakinan, sekalipun pengemis. Dia katakan satu-satunya bangsa yang paling sombong adalah Amerika. Lalu dia katakan, sekarang saya suka Amerika. Kenapa? Mindset mereka, pikiran mereka, sekalipun pengemis. Cara bicaranya seperti bukan orang susah. Saudara, bagaimana identitas kita? Seringkali saya selalu katakan kita selalu bermain safe. Ya, kita bermain yang sangat mudah saja, senang saja. Ya, beginilah, mau bilang apa lagi? Ya. Akhirnya kita saudara tidak memperlihatkan identitas kita. Ini hal yang luar saudara. Betul, kita tidak perlu berkata sombong, kita tidak perlu meninggikan diri, bukan. Tetapi ada satu hal, ada foundation untuk kita berkata, sekalipun belum melihat, kami percaya. Amin saudara. Ya. Ada foundation karena firman. Kita bukan berkata-kata karena kita bangga dengan suku kita, kelahiran kita. Bukan. Kita satu hal kita yakin ada firman. Kalau kita berkata karena ada firman, ada dasar untuk kita berkata-kata. Itu sebabnya saudara, seringkali kalau kita melihat ataupun mendengar pembicaraan sehari-hari, seringkali kita selalu kata-katanya terlalu memperlihatkan seolah-olah memanglah kita ini orang susah. Memanglah kita ini orang yang tidak punya orang besar istilahnya. Bukan berarti kita berbicara sombong, tidak. Paling tidak ada satu keyakinan setiap kali kita berbicara. Karena Alkitab berkata, hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Amin. Hidup dan matimu dikuasai lidah. Hidup masa depanmu, hidup hari esokmu tergantung daripada perkataan saudara. Itu sebabnya saudara, mungkin engkau tidak perlu teriak-teriak di depan rumah, cerita supaya tetangga tahu. Tetapi setiap hari engkau berkata, mungkin hari ini engkau belum melihat finance-mu belum terlalu besar, tapi engkau berkata ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya. Ada jalan Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya. Ada pertolongan Tuhan yang Tuhan siapkan buat saya.
Dan saat saudara berdoa dengan sangat yakin. Karena Alkitab berkata, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kita berdoa, bukan hanya berdoa dengan keluhan-keluhan, tapi kita berdoa dengan sangat yakin. Bahwa ada Tuhan yang mendengar doa kita. Kalau kita berdoa dengan tidak yakin, untuk apa doa kita? Karena Alkitab berkata, orang yang berdoa kalau bimbang hatinya, Tuhan tidak akan dengar doa orang yang bimbang. Sekalipun dia berdoa tapi hatinya bimbang. Artinya begitu engkau berdoa, yakinlah. Sekalipun engkau belum melihat, yakinlah doamu didengar oleh Tuhan. Artinya engkau tidak takut. Kapan Tuhan jawab, itu persoalan Tuhan. Yang engkau percaya bahwa Tuhan pasti jawab. Saudara, ini yang seringkali saya katakan, identitas kita itu yang seringkali dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Dihancurkan, dimakan oleh belalang. Seringkali kata-kata berbicara dalam hati kita, sudahlah gak usah cakap-cakap banyak, gak usah terlalu iman-iman. Ya. Kan sudah lama sembahyang, tak ada pun sesuatu, akhirnya kita termakan dengan kata-kata itu. Mungkin kau tidak dengar orang berbicara, tapi hatimu berbicara, sepertinya doamu tidak dijawab. Ya. Ingat baik-baik. Kalau ada suara yang seperti itu, saya katakan engkau sedang dimakan oleh belalang. Belalang namanya belalang pengerip. Ya, belalang itu tidak nampak mungkin. Ya, kalau belalang yang betul-betul itu saudara, saya lihat bahwa di Vietnam, di China sudah dapat diatasi serangan belalang itu. Apa? Kirim bebek, kirim itik saudara. Ya, jadi ratusan, jutaan itik dikirim saudara. Itik itu makan terus, itu belalang sehat. Itiknya banyak telur saudara. Ya, saya lihat itu, wah senang sekali. Lihat itik-itiknya makan belalang, makan apapun yang ada di ladang itu dimakan sama dia. Dan akhirnya lepas itu dia banyak telur ya. Sehingga peternak itu wow menikmati tuayan saudara. Telurnya banyak sekali berapa keranjang. Nah saudara, mungkin tidak belalang yang dilihat oleh mata. Tetapi secara rohani belalang itu sedang menggerogoti hati saudara, identitasmu. Sehingga engkau selalu berkata, ya mau bilang apa lagi, ya tunggulah. Ya. Mungkin hari-hari ini tahun 2025, banyak visi saudara dimakan belalang. Ya. Saya tidak tahu saudara, bilanglah orang sebelahmu, mungkin visimu dimakan belalang pengerip saudara. Ya. Kayaknya tadinya bukan main, berapi-api. Tetapi karena ada dimakan belalang, akhirnya saudara mundur pelan-pelan. Akhirnya ya sudahlah, mau bilang apa saja. Ya. Sudahlah macam ini sajalah. Ya. Kita harus semangat saudara. Kita harus bangkit, percaya. Bahwa sekalipun dalam keadaan sukar, sekalipun menurut akal pikiran manusia, mustahil, percaya saja. Kalau engkau sudah berdoa dan engkau imani, percaya saja, itu akan menjadi kenyataan. Anggaplah doa saudara seperti saudara sudah deposit kereta. Ya. Saudara sudah taruh down payment. Belum tanda tangan, belum nampak, tapi saudara tahu warna apa. Ya. Saya dengan Pastor Wilson lagi mimpi-mimpi tahun depan dapat kereta saudara. Ya. Uangnya belum ada, tapi kita mimpi. Saya selalu bilang sama Wilson, ya lewat di showroom depan Toyota. Sen, mana keretamu Sen? Oh, dia bilang sana Dad, warna merah. Oh, mamanya ketawa. Ya. Saudara, kadang-kadang kita look down dengan diri kita. Ya, saudara, saya tidak bilang saudara tiru apa yang saya buat. Jangan sampai nanti saudara queue depan Toyota sana. semua berkata, oh mana kereta kita? Bukan saudara. Ya. Tapi paling tidak, kita miliki visi. Apa yang kita mau dapat hari esok. Amin. Seringkali dimakan belalang, saudara. Kita tidak berani. Bahkan melihat ke depan pun kita tidak berani, saudara. Secara rohani kita kayaknya tertunduk. Sebenarnya kita orang hebat. Hello? Kita orang hebat. Karena kita punya janji yang luar biasa buat kita, saudara. Tapi kenapa kita tidak berani? Karena sudah dimakan belalang. Identitas kita sudah tidak nampak saudara. Enggak tahu pohon apa, enggak ada daun. Saudara mau bicara pohon apa, kita enggak tahu lagi. Daunnya sudah habis. Yang pertama yang iblis serang
adalah daunnya, identitas. Hal yang simple, identitas kita. Kalau kita pergi dan kita tidak mengerti apa identitas kita. Ya. Saudara, waktu penguburan kemarin, ada yang rebah di sana. Pulang istri saya tanya, kau tak tergerak kah? Saya bilang, aduh, saya nggak pikir lagi saya pendeta. Terus terang saudara, saya nggak sombong. Saya bilang saya nggak berani, mau bilang, waktu dia rebah saya pun nggak tahu mau buat apa, saya panik, saya nggak tahu apa. Ya. Kadang-kadang kita hilang identitas saudara. Ya, walaupun dalam keadaan seperti itu, ya, hal-hal yang simpel, kadang-kadang kita hilang identitas kita. Kita nggak berani. Ya. Kita takut mungkin dia kena sakit kah? Dia apakah? Kita khawatir. Ya. Tidak berani saudara. Akhirnya orang meninggal. Ya memang bukan, kalau kita berdoa bukan berarti dia hidup lagi. Bukan, tapi paling tidak itu kadang-kadang kita mengajar, kita hilang identitas. Ya. Yang sampai hari ini saya masih trauma. Saya masih ingat waktu bawa adik ipar saya berurut kaki seleo di Ungkusin. Ada satu bapak datang berobat di sana. Kena stroke. Dia datang. Dan singse itu katakan, tak dapat diobatkan. Macam komputer, kabelnya sudah putus. Tak dapat diobatkan. Ada suara, kamu pendeta, kamu hamba Tuhan. Katakan kepada bapak itu, dalam nama Yesus sembuh. Tapi saya takut saudara, saya nggak berani. Saya lihat di lorong itu pelan-pelan Tuhan katakan kejar, kasih tahu dia. Saya nggak berani saudara. Sampai bapak itu sampai ujung lorong dan belok sambil jalan tertati-tati karena dia stroke saudara. Dan hal itu selalu berbicara kepada saya. Saya kehilangan identitas. Sampai hari ini saudara, peristiwa itu selalu menghantui saya. Saya hilang identitas. Ya. Bukan saya yang menyembuhkan. Saya hanya mampu berdoa. Sembuh atau tidak sembuh, itu urusan Tuhan dengan dia. Saudara mungkin pengalaman saya seperti itu. Mungkin saudara pengalamannya lain. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara hilang identitas saudara. Di gereja saudara kelihatan anak Tuhan, saudara orang Kristen. Tetapi bagaimana saudara pulang dari gereja? Bagaimana sikapmu? Bagaimana cara engkau pandang? Bagaimana cara engkau berbicara? Apakah engkau seperti waktu di gereja? Seringkali iblis menyerang identitas kita. Sehingga di gereja kita anak Tuhan, pulang dari gereja, identitas itu tidak ada lagi. Saya katakan belalang itu memakan identitas kita. Tidak heran sehari-hari kehidupan kita kalah. Kenapa? Kita nggak punya identitas. Kalau pohon itu tidak ada daunnya saudara pasti apa yang akan terjadi? Lama-lama pohon itu pasti mati. Nah yang kedua saudara, ada belalang pindahan. Belalang pindahan ini memakan buah daripada tanaman itu. Saudara, kalau daun saudara baik, dia mulai menyerang buah. Sehingga kekristenan kita tidak menghasilkan breakthrough. Sampai kita berkata, dari dulu sampai sekarang, seperti ini saja, kita seperti stuck. Maju tidak, mundur pun tidak saudara. Kita tidak berkembang, tidak ada sesuatu yang kita dapat raih. Sehingga kita berkata, apa macamlah Kristen kita ini ya. Tidak ada breakthrough terjadi saudara. Buahnya tidak ada. Saudara ada belalang yang coba memakan buahnya, yaitu belalang pindahan saudara. Kalau hari ini tahun 2025, kita akan mengakhiri tahun 2025. Kira-kira apakah buah yang saudara dapat bawa? Ya, buah apakah yang dapat saudara bawa ke hadapan Tuhan? Saudara, Alkitab berkata, hanya tinggal di dalam Tuhan saja kita dapat berbuah banyak saudara. Ya. Kalau kita punya pohon dan tidak ada buah, kira-kira apa gunanya pohon itu? Sekalipun daunnya lebat, daunnya hijau, daunnya bagus, tapi tidak ada buah. Malam hari ini saudara kita mau belajar. Itu sebabnya kita belajar bukan hanya sekadar melihat
seperti apa keadaan kita. Tetapi satu hal kita sadar, kita bertindak. Supaya kita dapat membasmikan belalang yang coba menyerang tanaman kita. Jangan biarkan saudara, itu sebabnya Alkitab katakan bangunlah. Ya, supaya kita mengherdik, supaya kita tidak dimakan oleh belalang. Kalau tidak saudara, identitas kita rusak. Dan kita tidak berbuah. Dan seterusnya saudara. Belalang berikutnya lebih ganas lagi. Dia memakan batang daripada pohon itu. Yaitu belalang pelompat dikatakan. Ada belalang pelompat yang akan memakan batang daripada pohon itu. Saudara seringkali kalau pohon itu sudah dimakan batangnya saudara. Bagaimanakah jalan hidup kita? Ya, seringkali kita tidak lagi bertumbuh. Sekian tahun kita menjadi orang Kristen, tidak ada pertumbuhan. Kenapa? Batangnya sudah habis. Kalau sudah batang habis, saudara, masih ada kesempatan kalau ada akarnya. Tetapi ternyata belalang ini tidak hanya berhenti untuk memakan batang daripada pohon itu. Lalu dia memakan akarnya. Ada belalang pelahap yang memakan akarnya saudara. Iblis ingin menghancurkan saudara. Dari atas sampai ke bawah. Sampai semuanya dihancurkan. Jadi jangan main-main. Itu sebabnya Alkitab berkata bangun. Sadar saudara. Alkitab berkata peperangan kita bukan melawan tubuh dan darah. Tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Seringkali dia serang dari hal-hal yang sederhana, simple. Hal-hal yang kita tidak sadari, kita berpikir, tak apalah, semua orang pun sama saja. Ya. Akhirnya kita mulai tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang dihancurkan. Ya. Kehidupan kita sebenarnya sedang dikuasai, saudara. Untuk meniadakan. Ya, supaya kita tidak bertumbuh. Dan pada malam hari ini saudara, kita melihat bahwa kita perlu tangan Tuhan menopang kita. Dalam Yoel pasal 2 saudara, Yoel pasal 2, ayat yang ke-12, dan nanti kita akan lompat ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yoel pasal 2 ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dan berpuasa dengan menangis dan dengan mengadu. Ayo ayat 13, sambung ayat 13. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan menyesal karena hukumannya. Saudara, yang pertama kita harus berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita sudah ada di hujung tahun, saudara, tahun 2025. Kalau kita selama ini jauh dari Tuhan, mari kita berbalik, memperbaiki. Ayat 25 saudara sampai ayat 27. Saya punya iPad ini ada masalah sedikit saudara. Yoel pasal 2 ayat 25 sampai ayat 27. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang dan kamu akan memuji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan mataku tidak akan menjadi, maka kamu umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, saat kita berbalik
dengan sungguh-sungguh di dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti memulihkan kita. Dan kita tidak akan malu lagi, saudara. Itu sebabnya untuk menghadapi serangan belalang, satu-satunya cara yaitu kita harus berbalik dengan segenap hati. Dan biarlah kiranya saudara kita sadar, jangan sampai ya seringkali iblis menaruh perkataan dalam hidup kita. Ya memanglah begini saja, ya udah cukup, udah lebih baik. Ya, bukan berarti kita mengeluh, saudara, tidak. Tapi sebenarnya kalau kita melihat Tuhan panggil kita, suatu panggilan yang luar biasa sebenarnya, saudara. Kita belum mendapat maksimal, belum. Kita baru istilahnya permulaan. Tetapi seringkali, saudara masih ingat waktu Ibu Lydia khotbah, ada janda yang dililit utang. Lalu dia datang kepada Nabi Elia dan dia bertanya bagaimana untuk menolong janda ini dalam kelilit utang. Dan Elia bertanya kepada ibu itu, kira-kira apa yang ada di rumahmu? Lalu ibu itu beritahu bahwa cuma ada minyak dalam buli-buli. Cuma itu saja, yang lain tidak ada. Lalu Elia berkata, pulang, pinjam bejana-bejana dari tetanggamu, jangan sedikit, jangan terlalu sedikit, kumpulkan sebanyaknya. Lalu masuk ke kamar, tuanglah bejana-bejana minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Saudara, apa yang terjadi? Setiap bejana yang kosong penuh semua. Terus diisi. Sampai satu saat ibu itu bertanya kepada anak-anaknya, dekatkan bejana lagi. Tapi anaknya berkata, sudah tidak ada bejana. Dan Alkitab berkata pada saat itu juga berhentilah minyak itu mengalir. Dari sini kita belajar, saudara, berkat buat kita itu tergantung daripada kapasitas iman saudara. Jadi bukan bergantung berapa besar kuasa Tuhan. Tuhan memang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi seringkali berkat Tuhan itu dibatasi sesuai dengan kapasitas iman saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi oleh sebab itu kita tidak perlu merasa iri atau merasa kecil hati karena melihat orang lain. Sebab berkat Tuhan itu saudara disiapkan setiap kita pribadi. Masing-masing buat kita pribadi itu tergantung kita. Sama dengan kita belajar di sekolah. Gurunya sama, bukunya sama, kelasnya sama. Hasilnya beda. Kenapa? Apa gurunya salah? Apa gurunya pilih kasih? Tidak. Itu tergantung daripada murid. Ya. Begitu juga dengan berkat Tuhan, saudara. Tuhan menyadarkan kita, ada belalang yang menyerang. Sadar. Itu sebabnya saudara, kita mungkin merantau di tempat ini, tapi saya katakan bukan mau berpikiran yang sombong. Tidak, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar buat kita. Tetapi yang menjadi persoalannya, percayakah engkau bahwa Tuhan sanggup menolongmu? Kembali lagi bahwa kapasitas saudara, kapasitas kita, berapa besar? Kita tidak akan mengisi sesuatu yang dia tidak sanggup. Seringkali saya pump tayar kereta anak saya dengan pump dengan tayar kereta saya itu beda pressure. Beda. Karena tayar dia kereta kecil, saudara. Saya tidak bisa pump sesuai dengan kapasitas kereta saya yang besar itu, saudara. Kalau tidak, tayar Suzuki Swift itu bengkak. Ya. Tidak bisa. Ya. Kenapa kereta Pastor Wilson naik tinggi? Oh, bengkak tayarnya. Ya, karena pumpnya sama pressure-nya dengan kereta saya. Nggak bisa, saudara. Makanya waktu kita isi, kita lihat maksimal pressure tayar itu berapa. Kereta besar maksimalnya berapa. Ya. Pernah satu kali saudara, waktu itu saya masih bawa van gereja. Ada full time worker,
Brother Jeffrey bersama dengan saya. Kami baru keluar dari Giant, masuk pergi highway. Baru saja samping-samping itu ada trailer, saudara. Sekali tayar trailer itu meletup, saudara. Van itu kan, kursinya kan datar ya. Tak ada slot tengah itu. Brother Jeffrey itu langsung lompat peluk saya, saudara. Karena itu tayar meletup, ya. Wah, kencang sekali, saudara. Sampai anginnya itu, sampai terkejut dia lompat peluk saya. Saya bilang, kau peluk saya pun mati juga. Itu berapa maksimal, jadi tayarnya memang besar, saudara. Anginnya banyak, ya. Jadi begitu meletup, saudara. Presentnya itu sampai kita pun, puji Tuhan tidak ada apa-apa, saudara. Nah, saudara melihat bahwa begitu juga dengan kita. Berapa besar kapasitas iman kita, saudara. Bayangkan andai kata ibu itu tahu pada saat bejana terakhir itu akhirnya minyak itu berhenti. Saya berpikir dia pasti berkata, aduh kalau saya tahu seperti ini. Saya akan kumpul sebanyak-banyak mungkin. Ya. Mau bejana kah, tajau kah, semua saya kumpulkan. Tapi apa boleh buat, saudara? Penyesalan itu selalu datang dari belakang. Ya, saudara saya katakan, hei kita ada. Kenapa Tuhan katakan, ayo bangun, sadar. Supaya apa? Setiap kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Saya selalu katakan orang berhasil itu bukan karena dia lebih pandai daripada kita. Tetapi orang yang berhasil itu karena dia tahu momen yang tepat. Waktu yang tepat. Pastor Wilson sempat beli saham, saudara. Dia beli saham waktu itu ada Oriental OVO saham. Dia dapat satu saham. Saya lupa berapa ringgit dia beli. Ya, beli saham. Naik sahamnya, saudara. Wah, dia jual. Dia lihat jual, mamanya bilang, kenapa kau jual? Kenapa gak tunggu lama lagi? Sekarang sudah turun, Ma. Ya. Nah, jadi saya bilang sama dia, kau pendeta ya tahu, jangan main-main saham. Ya. Firman Tuhan saja. Ya. Ya kita maklumi lah waktu itu ada seminar finance anak-anak muda yang kasih seminar ada saham ya jadi invest. Saya katakan udahlah cukup. Nah saudara, kalau tidak timingnya tepat saudara, bukan untung, buntung saudara. Ya. Jadi kita melihat orang berhasil itu dia tahu timing yang tepat. Dia tahu kesempatan itu. Ada peribahasa dunia berkata, air yang mengalir tidak akan terulang lagi. Jadi itu sebabnya saudara, kesempatan itu tidak akan terulang lagi. Kalau hari ini engkau mendengar, belum tentu engkau dapat mendengar lagi tentang hal yang sama. Oleh sebab itu kita benahi diri saudara. Tahun 2025 sudah mau berakhir. Mari kita kemas-kemas apa yang mungkin kurang bagus. Kita buat buat homework saudara. Kira-kira sudah berapa yang sudah terjawab, yang belum terjawab, yang mana lagi belum, dan sebagainya. Paling tidak itu. Nah tahun depan kita punya visi lagi. Apa yang kita perlu buat saudara. Ya. Pastor Wilson sudah memberikan visi. Tahun depan ada ibadah, ada tambahan ibadah, undang pembicara. Ya, saya bilang bagus itu, oke. Tahun depan ada perubahan ibadah kita. Ya, walaupun ibadah umum tetap ada, tapi ada ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah keluarga muda. Ya, kalau saudara merasa masih muda, sudah berkeluarga, ya, saudara masuk di ibadah itu. Ya, walaupun saudara tua tapi rasa muda pun oke juga, boleh masuk di situ, saudara. Ya. Nah, saudara melihat ada planning, ada yang kita pikirkan kira-kira mana. Firman Tuhan berkata, hei bangun, selidiki, lihat ada belalang yang sedang makan. Jangan sampai kita buat, terserahlah. Ya, kita selalu berkata, nemu nyailah. Ya, saudara tidak akan tahu lah, saudara. Sudah
Terlambatlah kalau begitu. Kita harus dari awal, saudara. Kita selidiki apa yang kurang. Kita perbaiki apa yang mungkin yang selama ini kelemahan kita. Sebab apa? Sebab kita sadar bahwa Tuhan mau memberkati kita. Amin, saudara. Berkat Tuhan buat kita, bukan main-main, saudara. Sangat besar berkat Tuhan buat kita. Tetapi yang menjadi persoalan, percayakah engkau bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat engkau? Kalau engkau tidak percaya, sekalipun Tuhan punya janji begini dan sebagainya, engkau tidak klaim, engkau tidak imani, maka semua itu tidak menjadi bagian dalam hidup saudara. Seringkali kita kecewa dengan hidup kita, tapi kita lupa. Ya, kita lupa. Ya, saya selalu ingat murid-murid yang pergi menjala ikan, mereka gagal sepanjang malam, mereka gagal, saudara. Tapi satu hal kita melihat, murid-murid walaupun gagal waktu itu, mereka tetap membersihkan jala itu. Artinya apa? Mereka standby untuk lakukan lagi. Ya. Itu sebabnya waktu Yesus datang kepada mereka, berkata, jala, tebarkan jalamu. Petrus berkata, sudah sepanjang malam kami sudah menebar jala, tetapi tidak ada hasil. Tapi karena engkau berkata, aku akan tebarkan jala juga. Saudara, artinya mencoba dan mencoba. Ya. Orang yang berhasil itu bukan karena tidak pernah gagal. Gagal, banyak kali gagal. Tapi apa yang membuat dia berhasil? Tidak pernah berhenti untuk mencoba. Amin, saudara. Halo? Ya. Apa yang perlu kita coba, saudara? Doa. Setiap hari berdoa. Saat kita berdoa, anggaplah saudara sedang menebarkan jala. Halo? Engkau sedang menebarkan jala, jangan bermimpi. Aduh, nanti kami dapat ikan, kami dapat ikan yang besar. Ya. Sister Helen udah bikin kita ngiler, saudara. Kirim foto, ya. Calon bisan, ya. Walaupun sebelah dato, ya. Ikan sema, nanti kita ke sana, pastor. Aduh, dalam hati saya harap-harap ada ikan lah sebesar itu nanti, ya. Harapan ada, tapi kalau sampai sana kita tak ada yang jala, saudara. Ya. Sisik ikan pun tak ada. Ya. Jadi kita pengen dapat, tapi jangan lupa kita harus prepare, kita harus siapkan. Ya. Saya dengan Ibu Gembala dengar mau pergi ke Long sana, saudara. Standby, baju seluar hiking punya. Ya. Sudah standby, saudara. Kita takut nanti gimana ya, manjat sana, ke gunung, kemana ya. Standby ya. Masa kita pakai sarung, nanti digigit pacat, saudara. Ya. Ya, lintah naik, saudara. Kita harus punya standby ya. Walaupun mungkin tak ekstrim begitu, tapi paling tidak kita sudah cari yang sesuai. Berarti kita prepare. Ya. Ibu Gembala mau ajak ke Mulu, saya bilang, kau pikir pergi Mulu itu seperti pergi Masai? Ya. Tidur satu malam di jalan. Dia bilang nanti kita ke sana ke Mulu ya. Dalam hati saya, kau tak tahu tidur di hutan satu malam tahu, baru manjat. Kalau tak standby nanti pingsan orang yang pikul, saudara, pulang dari sana. Kita harus standby. Ya. Jadi saudara, sebelum sesuatu kita raih, ya, tahun 2025 ini, kita sudah prepare belum? Kita sudah persiapkan enggak? Ya. Yang mau mendapat mantu, saudara, prepare, saudara. Kira-kira apa yang harus diperbuat? Ya. Paling tidak doa lah, saudara ya. Kita berdoa. Ya. Jadi saudara, sesuatu itu tidak kita terima tiba-tiba. Ada sesuatu yang kita siap. Seperti beberapa ibu akan melahirkan. Dia sudah prepare, saudara. Masa baju baby tak ada, ya, botol susu tak ada. Kenapa tak ada? Ya nanti dia bawa sendiri. Ya, memang dia lahir bawa sendiri? Tidak, harus ada prepare. Ya. Saya masih ingat dulu waktu anak saya baru mau lahir, prepare semua, puji Tuhan dapat berkat. Ada jemaat, ya malumlah anak itu kan cuma berapa bulan saja, lepas itu udah gak muat. Dapat warisan ini, ya ada tempat tidur, semua dapat, saudara. Ya waktu itu awal-awal.
punya anak saudara, maklumlah awal-awal perintisan. Enggak punya itu, tapi dikirim. Tapi kita sendiri pun beli saudara, kita persiapkan. Ya. Jadi belum datang, belum ada, tapi sudah persiapkan. Jadi sama juga dengan berkat Tuhan. Kita pengen dapat berkat, kita pengen dapat sesuatu. Tapi Tuhan katakan, tak ada pun persiapan. Tak ada prepare apa-apa pun. Macam mana Tuhan mau siapkan berkat? Waktu berkat datang, waktu Tuhan jawab doa, kita tidak persiapkan saudara. Karena Tuhan rindu, itu sebabnya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, anggaplah kamu sudah menerima. Wow, itu luar biasa. Berdoa, anggaplah kamu sudah menerima. Seperti down payment, sudah bayar uang muka. Belum datang, tapi waduh, saudara sudah bayang-bayang sedang dreba. Padahal belum ada ya. Catnya belum ada cat saudara. Tapi sudah bayang-bayangkan. Ya, saya sudah bilang sama istri saya, nanti itu kereta Nazaria jual ya berisi buruk. Nah, kita istri saya bilang jangan jual, nanti jadi store itu. Saya bilang kereta baru masa tinggal di luar ya. Ya kereta ini yang tinggal di luar. Padahal keretanya belum datang saudara. Belum ada, bayar down payment pun belum ada. Tapi kita sudah bicara keretanya ada. Ya. Hey, hello. Belum bayar, belum tanda tangan, belum jumpa. Tapi kita sudah bicara, nanti kereta ini di sini, kereta itu di sini. Kalau jemaat dengar, apalah pastor ini. Tanda tangan pun belum ada. Pergi lihat kereta pun tak ada, tapi sudah cerita pasal kereta baru datang saudara. Belum ada loh saudara. Tapi kita sudah bicarakan. Saya masih ingat dulu saudara, masih muda waktu itu belum jadi pendeta. Belum punya kereta. Saya jalan kaki karena jam dulu di immigration. Johor, Singapura, immigration itu jam. Dulu itu banyak orang jalan kaki. Sementara jalan kaki saya selalu berkata, one day saya lewat jalan ini, tapi tak jalan kaki lagi, nanti bawa kereta sendiri. Itu bertahun-tahun, sangat lama. Tapi saya selalu berkata, setiap kali jalan kaki di Tambak Johor, saya selalu berkata, satu hari nanti saya akan lewat jalan yang sama, tapi saya bawa kereta sendiri. Setelah saya punya kereta sendiri, saudara, saya lewat, saya ingat, saya bayang-bayangkan sedang jalan kaki, sedang berbicara. Satu hari nanti saya jalan di sini, tapi tidak lagi jalan kaki, tapi saya bawa kereta sendiri. Tidak besok jadi memang, tidak bulan depan jadi, tidak tahun depan jadi, tapi beberapa tahun berikutnya. Saya tidak pernah lupa, di tempat itu saya pernah berdoa sambil jalan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sedang memberkatimu. Tapi yang menjadi persoalan, apakah itu sudah engkau bayangkan di pikiran saudara? Engkau sudah taruh itu bagaikan seperti daun, sudah ada di depan saudara. Saudara perkatakan. Tuhan juga berbicara, memberikan ilustrasi seperti seorang janda yang minta kepada hakim yang lalim. Setiap hari dia datang, minta dibela. Alkitab berkata, hakim itu seorang hakim yang lalim. Tapi akhirnya hakim itu tergerak hatinya. Dan dia berkata, janda ini setiap hari selalu mengganggu. Baiklah aku membelakan dia. Lalu Alkitab berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Apakah Bapa di sorga akan menahan waktu untuk mendengar doa orang yang benar. Yang siang malam berseru kepadanya. Malam ini saudara, jangan biarkan belalang itu memakan tanaman saudara. Jangan biarkan memakan masa depan saudara, visi saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata, ceritakanlah kepada anak-anakmu. Kepada anak-anak dan anak-anakmu cerita kepada anak-anak mereka. Dan seterusnya, ceritakan bahwa segala sesuatu yang sedang menyerang kita secara rohani. Ingat baik-baik, Tuhan punya janji yang luar biasa buat kita. Saudara, pada malam hari ini saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin buat kita. Haleluya, haleluya. Yakinlah saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat engkau. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan.
Yang Tuhan bertanya, apakah engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu? Haleluya.